Supply Chain Management PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company bersama dengan kelompok 4 yang beranggotakan Abelia Putri Windasari, Melinda Yulia Agatha, Ilya Aprilita, dan Rifki Riyadus Solihin. Apa itu Supply Chain Management? Supply Chain Management atau SCM adalah rantai pemasok, proses pengelolaan secara terintegrasi dari seluruh kegiatan yang terlibat dan mengalirkan barang, informasi, dan jasa mulai dari pemasok bahan baku atau supplier hingga sampai ke konsumen akhir atau end customer. Dengan kata lain, SCM mencakup aktivitas dari perencanaan produksi, pengadaan bahan baku, pengelolaan, penyimpanan, distribusi, hingga pelayanan pelanggan agar produk dapat sampai ke tangan konsumen tepat waktu dengan kualitas baik dan biaya yang efisien. Profil perusahaan PT Ultramik Jaya. PT Ultramik Jaya adalah perusahaan makanan minuman yang terkemuka yang dimulai sebagai industri rumah tangga pada tahun 1958 dan menjadi perusahaan publik pada tahun 1990. Perusahaan ini terkenal sebagai produsen minuman susu cair UHT dengan produk utama seperti Ultramik serta produk lain seperti teh kotak dan sari kacang hijau yang berdiri pada tahun 1971 dan terletak di Padalarang, Indonesia. Visi misi perusahaan PT Ultramik Jaya. Visi perusahaan menjadi perusahaan industri makanan dan minuman yang terbaik, terbesar dan di Indonesia, dengan senantiasa mengutamakan kepuasan konsumen serta menjunjung tinggi kepercayaan para pemegang saham dan mitra kerja perusahaan. Misi perusahaan menjalankan usaha dengan dilandasi kepekaan yang tinggi untuk senantiasa berorientasi kepada pasar atau konsumen, dan kepekaan serta kepedulian untuk senantiasa memperhatikan lingkungan yang dilakukan secara optimal agar dapat memberikan nilai tambah sebagai wujud pertanggungjawaban kepada para pemegang saham. Intisari dari misi tersebut adalah fokus pada yang pertama, orientasi pasar konsumen yang selalu peka terhadap kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, kepedulian lingkungan, menjalankan operasi dengan memperhatikan aspek lingkungan yang sering diwujudkan melalui praktik berkelanjutan dengan teknologi UHT yang efisien. Dan yang ketiga, nilai tambah, menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan. Selanjutnya yakni aliran supply chain, itu ada 5. Yang pertama supplier, yang kedua production, yang ketiga distribution, yang keempat retail, dan yang kelima end customer. Selanjutnya yakni aliran fisik. Pada yang pertama yakni supplier atau pemasok dari peternak sapi perah lokal di Jawa Barat seperti Lembang, Pengalengan, dan sekitarnya. Pada supplier ini menyediakan bahan baku susu segar dengan kualitas terjamin. Selanjutnya dari pemasok diproduksi pada bagian production yang diproduksi pada pabrik Ultra Jaya di Padalarang, Bandung. Setelah diproduksi dilanjut ke distributor, yakni dikirim melalui jaringan distribusi yang luas di seluruh Indonesia. Pengiriman produk dari gudang pabrik ke gudang regional atau distributor resmi. Selanjutnya dikirim ke retail atau pengecer, yakni dikirim ke saluran retail modern dan tradisional seperti supermarket dan minimarket seperti Indomaret, Alfamart, Superindo, dan seterusnya. Dan juga dijual di pasar tradisional atau toko kelontong, dan juga bisa dijual di e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Blibli. Selanjutnya dari retail atau pengecer dilanjut dibeli oleh customer, yakni konsumen akhir. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai aliran uang atau financial flow dalam sistem supply chain management di perusahaan PT Ultra Jaya Milk Industry. Untuk aliran uangnya sendiri kita mulai dari customer akhir ke retailer terlebih dahulu. Jadi tahap pertama dalam aliran uang dimulai dari customer akhir atau end customer membeli produk Ultra Jaya melalui toko, minimarket, supermarket ataupun e-commerce. Nah, nanti konsumen membayar secara tunai maupun non tunai, kemudian hasil penjualannya akan masuk ke dalam rekening retailer. Terus untuk yang kedua yaitu retailer ke distributor. Jadi tahap kedua adalah aliran uangnya itu dari retailer ke distributor atau langsung ke PT Ultra Jaya tergantung dalam sistem distribusinya.
retailer membeli stok produk dari distributor resmi Ultra Jaya dengan harga grosir. Pembayaran dilakukan secara tunai di muka atau melalui sistem kredit dengan jangka waktu tertentu. Jika retailer besar seperti supermarket, Indomaret, Alfamart, atau Hypermart, pembayarannya biasanya dilakukan melalui kontrak kerjasama dan transfer bank berkala dengan perusahaan. Untuk tahapan yang ketiga, yakni distributor ke PT Ultra Jaya. Jadi, distributor menerima pasokan produk dari Ultra Jaya, kemudian menjualnya ke berbagai retailer. Setelah produk terjual, distributor melakukan pembayaran ke PT Ultra Jaya sesuai invoice-nya gitu. Dan untuk tahap yang keempat, yaitu PT Ultra Jaya ke suppliernya. Jadi, tahapan yang terakhir, PT Ultra Jaya itu membayar supplier bahan baku, terutama ke peternak sapi perah atau ke koperasi susu. Jadi ini merupakan perusahaan membayar pemasok secara periodik melalui transfer bank atau sistem pembayaran operasi. Nah, jadi ringkasannya untuk aliran uang dari PT Ultra Jaya ini itu dimulai dari customer akhir ke retailer, kemudian retailer ke distributor, dilanjutkan dengan distributor ke PT Ultra Jaya, dan yang terakhir yakni PT Ultra Jaya ke suppliernya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aliran informasi pada supply chain management di perusahaan PT Ultra Jaya. Nah, dalam SCM ini aliran informasinya bisa berjalan dua arah, bisa dari hulu ke hilir atau kita sebut dengan downstream, dan bisa ke hilir ke hulu atau yang kita sebut dengan upstream. Nah, kita mulai terlebih dahulu dari supplier ke production atau pemasoknya ke produksinya. Arah informasinya bisa dua arah, upstream dan downstream. Untuk informasi dari supplier ke production itu biasanya mencakup tentang ketersediaan susu segar seperti jumlah liter, jadwal pengiriman, dan kualitas dari bahan bakunya. Kemudian ada juga harga bahan baku dan kondisi peternakannya. Nah, sedangkan informasi dari production ke supplier ini biasanya tentang permintaan bahan baku harian atau mingguan, bahkan bisa bulanan. Kemudian standar kualitas susu yang harus dipenuhi, dan yang terakhir yakni umpan balik terkait hasil uji mutu bahan baku. Jadi sarannya mereka itu seperti apa? Untuk yang selanjutnya kita ke production ke distribution. Jadi ini juga bisa dua arah, bisa upstream dan bisa downstream. Jadi informasi dari production ke distribution ini itu mencakup jadwal produksi dan volume produk jadi, kemudian data stok produk siap dikirim, kemudian lokasi gudang penyimpanan. Sedangkan informasi dari distribusi ke produksi itu bisa mencakup kebutuhan stok di berbagai wilayah, permintaan penambahan pasokan dari distributor, kemudian dan laporan kerusakan atau retur dari produknya. Dan untuk distribusi ke retailer ini bisa dua arah juga, yakni upstream dan downstream. Untuk informasi dari distribusi ke retailernya itu bisa mencakup jadwal pengiriman dan status pemesanan, kemudian ada promosi atau program diskon dari perusahaan. Sedangkan informasi dari retailer ke distribusi bisa mencakup data penjualan di toko, permintaan restock barang, dan keluhan atau laporan keterlambatan pengiriman. Jadi feedbacknya. Dan yang terakhir yaitu retailer ke end consumer. Ini juga bisa dua arah, bisa upstream bisa downstream, di mana untuk informasi dari retailer ke customer ini bisa mencakup harga jual, promo, varian produk, informasi produk, gizi, dan tanggal kadaluarsa. Sedangkan informasi dari customer ke retailer ini biasanya mencakup umpan balik dan kepuasan konsumen, permintaan terhadap varian baru, data tren pembelian atau produk yang paling diminati. Yang terakhir yakni aliran informasi internal, yaitu antara semua bagian. Jadi PT Ultra Jaya ini menggunakan sistem digital terintegrasi ERP dan ICN system untuk memonitor pasokan bahan baku secara real time, melacak pergerakan produk dari pabrik ke konsumen, dan menyediakan data penjualan untuk perencanaan produksi berikutnya. Jadi ringkasannya, arah aliran informasi SCM ke PT Ultra Jaya ini itu menghubungkan supplier ke production, kemudian production ke distributor, kemudian distributor ke retailer, dan yang terakhir retailer ke consumer, baru ke internal Ultra Jayanya. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, aliran produksi dilakukan dari hulu ke hilir. Dan yang kedua, pihak yang terlibat mencakup pihak supplier hingga ke end customer. Yang ketiga, aliran fisik yaitu dari hulu ke hilir. Dan yang keempat, aliran uang mengalir dari hilir ke hulu. Dan yang kelima, aliran informasi mengalir dari hilir ke hulu dan sebaliknya.